Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya. Sebelumnya saya menanyakan kabar kalian dahulu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan kembali bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 mengenai cerita rakyat atau dalam bahasa Inggrisnya folktale. Nah, bagi teman-teman nih, kira-kira udah ada yang tahu belum mengenai apa itu cerita rakyat? Atau mungkin waktu SMP pernah belajar cerita rakyat sebelumnya gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu, kalian bisa sharing di kolom komentar atau di ruang diskusi nanti. Kita akan berdiskusi bersama-sama, membahas mengenai cerita rakyat ini. Nah, oke, kita akan masuk ke penjelasannya dahulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cerita rakyat atau folktale. Iya, sebenarnya. Iya, cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini merupakan cerita Nusantara atau cerita yang berasal dari daerah di beberapa bagian Nusantara di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Di Aceh ada, Medan, Lampung, Jawa, bahkan sampai Papua sana. Nah, cerita rakyat ini adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun atau dalam dunia sastra lisan atau kita kenal dengan uh, penceritaan secara lisan atau juga biasanya masyarakat awam mengenalnya itu sebagai cerita dari mulut ke mulut, ya kan? Jadi cerita dari mulut ke mulut itu dari neneknya, dari nenek ke anak, anak cucu segala macam gitu. Akhirnya cerita itu ada, ya kan? Nah, namun dalam cerita rakyat ini memang agak sulit ditemukan apakah ini benar-benar terjadi atau memang ini hanya sebuah imajinasi atau hayalan belaka, itu kita tidak tahu. Tapi yang kita ambil dari cerita rakyat ini adalah yaitu nilai-nilainya, nilai-nilai kehidupan atau eh, nilai-nilai kearifan lokal. Karena fungsi dari cerita rakyat ini adalah pengendali kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia dapat menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Ya kan? Nah, nilai-nilai yang tersimpan itu atau bisa juga disebut dengan nilai kearifan lokal budaya Indonesia. Ya kan? Banyak nilai-nilai kearifan lokal, ya kan? Yang ada di kehidupan masyarakat kita gitu. Nah, biasanya itu nilai-nilai kearifan lokal dia berhubungan erat dengan suatu peristiwa atau suatu hal, ya kan? Entah itu peristiwa perangkah atau ada kejadian yang membuat eh, sejarah atau cerita itu ada, ya kan? Jadi ada sebab akibatnya di sini, ya kan? Mengapa cerita ini ada seperti misalkan eh, Tang- Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu kan menurut cerita itu ada kejadiannya kan, ada kejadian di mana eh, terbentuknya gunung Tangkuban Perahu gitu. Ada peristiwanya, ada ceritanya gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Ada juga di Medan sana yaitu cerita terbentuknya Danau Toba. Ya kan. Bagaimana awal mulanya kisah terbentuknya Danau Toba tersebut gitu kan. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, selanjutnya nah,
Selanjutnya itu adalah nilai-nilai kearifan lokal. Nah, di sini adalah nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin. Nah, biasanya itu ada 4, yaitu kesenian. Nah, dalam cerita rakyat itu pasti terdapat nilai kesenian atau kebudayaan, ya kan? Entah itu tarian kah, lukisan, ukiran, atau hasil kerajinan, hasil karya, gitu kan. Itu ada biasanya kan. Nah, selanjutnya ada mata pencaharian. Contoh mata pencaharian di sini adalah biasa di desa ini ya, yaitu seperti bertani, nelayan, berkebun, atau peternak juga bisa ya kan. Contoh dalam cerita si Pitung, mata pencahariannya dia adalah eh, berdagang, yaitu berdagang jual beli kambing, contoh. Nah, selanjutnya ada bahasa. Nah, bahasa yang digunakan ini biasanya bahasa yang sesuai atau berdasarkan asal cerita, cerita dari apa? Cerita rakyat tersebut. Contoh cerita rakyat dari Medan yang menggunakan bahasa Batak misalkan. Selanjutnya ya cerita-cerita rakyat dari Sunda, ya kan? Misalkan cerita Sangkuriang itu menggunakan bahasa Sunda juga bisa, gitu kan. Nah, itu contohnya. Namun biasanya penulis-penulis saat ini mereka menuliskan semua itu dengan bahasa Indonesia supaya teman-teman juga paham gitu kan, makna atau inti ceritanya itu apa, dan teman-teman juga bisa baca gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang nggak ngerti bahasa Sunda ya bisa juga baca karena bahasa yang digunakan untuk saat ini ya bahasa bahasa Indonesia gitu. Nah, selanjutnya itu ada kekerabatan atau persaudaraan. Nah, persaudaraan ini adalah nilai persaudaraan ini adalah di mana nilai-nilai sesama manusia, nilai-nilai kemanusiaan terhadap kita menghargai sesama manusia, ya kan. Entah itu saudara kandung kah atau mungkin teman orang-orang terdekat kita gitu. Nah, biasanya di dalam cerita rakyat itu terkandung nilai-nilai tersebut di dalam penceritaan. Nah, oke, okay. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti selanjutnya saya akan memberikan teks dan pada pertemuan berikutnya kita akan membuat diskusi. Nanti saya akan memberikan teks salah satu teks cerita rakyat, yaitu teksnya cukup populer, yaitu tentang cerita si Pitung. Mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.